Nilai kontrak ini mencapai 162,6 triliun rupiah, menjadikannya salah satu transaksi militer terbesar dalam sejarah Indonesia. Kesepakatan 162 ini triliun. menandai tonggak di tengah tensi geopolitik yang terus naik, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia tidak lagi punya kemewahan untuk bersikap netral dalam hal pertahanan udara. Langkah pembelian puluhan jet tempur oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bukanlah keputusan reaktif. Ini adalah strategi jangka panjang yang dihitung dengan cermat. Jet-jet tua seperti F-5 Tiger yang sudah berpuluh tahun mengudara tak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Sementara itu, langit Nusantara tak pernah sepi dari potensi ancaman, pelanggaran wilayah, patroli agresif negara lain, hingga eskalasi di Laut Cina Selatan yang kian hari kian nyata. Belanja jet tempur bukan tentang pamer kekuatan. Ini adalah investasi untuk menjamin eksistensi dan kedaulatan bangsa. Lewat akuisisi Kaan dari Turki dan Rafale dari Prancis, Indonesia mengirim pesan yang jelas. Era Prabowo membawa semangat baru, di mana kekuatan militer tak hanya jadi simbol, tapi alat diplomasi, benteng kedaulatan, dan penegas posisi Indonesia di mata dunia. Baru-baru ini, Indonesia resmi menjalin kemitraan strategis dengan Turki di bidang pertahanan. Dalam pengumuman resminya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyampaikan bahwa Indonesia telah sepakat membeli 48 unit jet tempur Kaan, pesawat generasi kelima hasil pengembangan Kaan. Turkish Aerospace Industries. Nilai kontrak ini mencapai 162,6 triliun rupiah, menjadikannya salah satu transaksi militer terbesar dalam sejarah Indonesia. Kesepakatan 162 ini triliun. menandai tonggak penting dalam hubungan pertahanan bilateral antara Jakarta dan Ankara. Melalui akun X miliknya, Erdogan menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Kaan yang telah menjalani uji terbang perdana pada 2024 dengan kecepatan awal 230 knot di ketinggian 8.000 kaki. Kaan sendiri merupakan simbol kemajuan teknologi pertahanan Turki. Dengan kemampuan terbang hingga Mach 1,8 dan ketinggian maksimum 55.000 kaki, jet ini masuk kategori elit berkat teknologi stealth, kemampuan super cruise, sistem avionik adaptif, serta manuverabilitas tinggi. Dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara maupun darat, Kaan mulai dirakit intensif sejak 2022 dan diperkenalkan ke publik pada awal 2023. Setelah memborong jet tempur generasi kelima Kaan dari Turki, Indonesia sejatinya tidak hanya fokus pada pesawat-pesawat super canggih. Di sisi lain, kita juga sudah punya armada yang lebih ringan namun sangat fungsional, salah satunya IMB 314 Super Tucano. Pesawat buatan Brasil ini Super sudah lama Tucano. jadi andalan TNI AU, khususnya untuk misi-misi serangan darat dan pelatihan pilot tempur. Indonesia sendiri punya 16 unit Super Tucano yang dibeli dari pabrikan Embraer sejak tahun 2012 dan saat ini dioperasikan oleh Skadron Udara 21 Abd Saleh, Malang. Meskipun tergolong pesawat turboprop, jangan anggap enteng kemampuannya. Super Tucano mengemban peran multi-role dengan spesialisasi pada serangan ke permukaan. Ia lincah, punya daya tahan tinggi, dan dilengkapi sistem perlindungan untuk awak di kokpit, termasuk lapisan baja Kevlar serta kursi lontar Martin Baker model 00. Soal persenjataan, pesawat ini bisa membawa beban hingga 1.550 kg, mulai dari bom MK-81 dan MK-82, roket FFR, bom cluster, hingga rudal berpemandu laser kelas Maverick. Untuk menghadapi ancaman di udara, ia juga bisa dibekali rudal Sidewinder atau MAAA-1 Piranha. Sistem pertahanannya juga cukup lengkap, dari radar warning receiver, missile approach warning system, sampai pelontar chaff dan flare. Selain Super Tucano yang lincah dan Kaan yang futuristik, Indonesia juga punya rencana besar untuk memperkuat armada tempur lewat
F-5X, jet tempur andalan Amerika Serikat. Pada pertengahan Agustus 2023, Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Boeing untuk pembelian 24 unit F-5 Extra X. Jet ini bukan versi biasa tapi varian tercanggih dari keluarga F-5 Eagle yang sudah punya reputasi luar biasa sejak era Perang Dingin hingga konflik modern di Timur Tengah. Boeing bahkan menyebut F-5XC sebagai jet yang paling cocok untuk Indonesia. Salah satu daya tarik utamanya adalah biaya operasional yang relatif hemat untuk kelasnya, sekitar 487 juta rupiah per jam terbang. Sudah termasuk perawatan, tapi yang paling menonjol tentu soal kemampuannya. F-15EX bisa bawa hingga 23 jenis senjata dengan total berat lebih dari 14 ton, mulai dari rudal udara, meriam, bom pintar, sampai roket. F-15 Extra bukan cuma soal kekuatan dan teknologi, tapi juga soal fleksibilitas misi. Pesawat ini dirancang bisa menjalankan banyak peran sekaligus, mulai dari menguasai langit, superioritas udara, menyerang target di darat, sampai mendukung operasi militer di laut. Salah satu keunggulannya, F-5 Extra bisa terhubung dengan berbagai sistem tempur modern seperti satelit, drone, UAV, dan pesawat lain berkat sistem komunikasi canggih yang dibawanya. Juga bisa dioperasikan oleh satu pilot atau oleh dua kru, pilot dan petugas sistem senjata. Untuk senjata internal, jet ini dibekali meriam Gatling 6 laras Vulcan yang mampu menembakkan hingga 500 butir amunisi M56. Selain itu, ia juga bisa membawa rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat, tergantung misi yang dijalankan. Beberapa bulan ke depan, kita akan kedatangan Rafale, jet tempur multiperan buatan Prancis yang sudah teruji di berbagai medan konflik. Setelah melalui serangkaian kontrak sejak 2022, pada 9 Januari 2024, Indonesia resmi menyelesaikan pembelian total 42 unit Rafale dari Dassault Aviation, produsen pesawat tempur ternama asal Prancis. Rafale bukan jet tempur sembarangan. Dengan dua mesin turbofan Snecma M884E, pesawat ini bisa melaju kencang, bermanuver lincah, dan tetap stabil dalam berbagai kondisi tempur. Jet ini dirancang sebagai pesawat serbabisa, mampu melakukan supremasi udara, pengintaian, serangan ke darat dan laut, bahkan misi pencegahan nuklir. Soal persenjataan, jangan ragukan, Rafale dibekali meriam 30 mm GIAT 30/M79, satu dengan 125 peluru aktif, serta bisa membawa berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke permukaan. Jet ini juga mendukung rudal canggih seperti Meteor, rudal Beyond Visual Range, yang bisa mengenai target dari jarak lebih dari 100 km, jauh sebelum musuh melihat kedatangannya. Menariknya, Rafale juga punya sistem avionik dan radar yang sangat maju. Radar RBE-2 AESA memungkinkan deteksi dan pelacakan banyak target, sekaligus dalam radius yang luas, bahkan di tengah gangguan elektronik. Pesawat ini juga dilengkapi sistem pertahanan diri internal, termasuk Spectra Electronic Warfare Suite yang bisa mendeteksi, menghindari, dan melawan berbagai jenis ancaman. Selain itu, Rafale dikenal punya reliabilitas tinggi, artinya jarang rewel dan bisa dioperasikan dalam waktu panjang dengan efisiensi tinggi, cocok untuk negara seperti Indonesia yang punya wilayah luas dan kebutuhan mobilitas tinggi. Di tengah gebrakan besar pembelian Rafale dan rencana kedatangan F-5XX, Indonesia juga diam-diam memperkuat barisan jet tempur kelas menengah. Salah satunya lewat akuisisi Mirage 2005 bekas pakai dari Qatar. Pada Januari 2023, TNI AU resmi menandatangani kontrak senilai 11 triliun rupiah untuk membeli 12 unit jet tempur Mirage 2005 milik Angkatan Udara Qatar Emiri. Jet-jet ini memang bukan keluaran terbaru, tapi dari sisi performa dan kapabilitas tempur masih sangat bisa diandalkan.
Mirage 2005 dikenal sebagai salah satu varian terbaik dari keluarga Mirage. Dengan mesin turbofan Snecma M53, jet ini bisa melesat hingga kecepatan Mach 2,2 atau sekitar 2.333 km per jam dan terbang di ketinggian hingga 50.000 kaki. Cocok untuk misi cepat, sergap, dan fleksibel. Jet ini juga punya kemampuan serang udara ke darat dan udara ke udara berkat radar canggih RDW multi-target yang mampu mendeteksi musuh dari jarak jauh. Untuk persenjataan, Mirage 2005 bisa membawa rudal MBDA Super 530D, rudal jarak menengah dengan pemandu radar aktif, atau alternatif seperti Sky Flash dan rudal Mika. Plus, Mirage 2005 punya keunggulan di medan tropis karena struktur dan sistemnya dirancang tangguh untuk berbagai cuaca. Ini membuatnya relatif mudah beradaptasi dengan kondisi operasional di Indonesia. Dan yang sering terlupakan, jet ini juga punya sistem fly-by-wire, teknologi kendali terbang elektronik yang menambah kestabilan dan kelincahan saat manuver ekstrim. Di tengah upaya modernisasi alutsista, Indonesia tetap menjaga eksistensi jet tempur legendarisnya, F-16 Falcon. Dan baru-baru ini, dua unit F-16 TNI AU kembali unjuk gigi di langit Darwin, Australia dalam atraksi udara Mindil Beach Fly Fest pada 18 Juli 2024. Aksi ini menjadi bagian dari Pitch Black 2024, latihan udara multinasional yang mempertemukan puluhan negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik. F-16 memang bukan nama baru di dunia jet tempur. Pesawat ini pertama kali dikembangkan oleh General Dynamics untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan kini diproduksi oleh Lockheed Martin. Meski awalnya dirancang untuk pertarungan udara siang hari, F-16 berhasil berkembang jadi jet multirole supersonik yang bisa menjalankan berbagai misi, dari serangan udara ke udara, dukungan darat, hingga pengintaian. F-16 milik Indonesia termasuk dalam varian C/D Block 52ID yang diperbarui dengan sistem avionik modern. Jet ini menggunakan mesin General Electric F-110-GE 1229 atau Pratt dan Whitney F-100-PW 2229. Tergantung konfigurasinya, soal persenjataan, F-16 dibekali meriam M61A, 1 Vulcan 6 laras dengan 511 peluru, serta bisa membawa berbagai kombinasi rudal, bom, dan roket berpemandu presisi. F-16 dikenal sebagai jet yang sangat gesit, andal, dan ekonomis dalam pemeliharaan. Nah, kita dapat saksikan tadi kekuatan jet tempur Indonesia yang bikin ramai negara melongo melihatnya. Dan kita melihat tindakan Presiden Pak Prabowo meningkatkan kadar keselamatan dengan membeli ataupun kita tengok keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu sekarang ini, dan terutamanya kita lihat kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memberikan ataupun melabur dalam pertahanan udara pastinya. Dan kita lihat langkah Pak Prabowo untuk pembelian puluhan jet tempur oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepimpinan Presiden Pak Prabowo menunjukkan bukanlah ia sebuah satu strategi untuk untuk jangka pendek, tapi dia merupakan strategi jangka masa panjang untuk masa kedepannya. Gitu. Kita tahu pertahanan sesebuah negara itu harus kuat untuk mempertahankan sempadan, mempertahankan negara pastinya daripada ancaman-ancaman para musuh itu. Kita tahu kawasan-kawasan Nusantara ini, kawasan-kawasan timur ini sangat-sangat strategik untuk dijadikan apa jugalah yang difikirkan oleh negara-negara barat yang lain. Pastinya perlu untuk negara-negara Asia memperkuatkan pertahanan negara untuk menjamin keselamatan masyarakat dan juga negara pastinya. Okey, kalau menurut teman-teman SD tengok ni kayak gimana?
pandangan teman-teman, setuju apa enggak Pak Prabowo ambil inisiatif beli untuk memperkuatkan pertahanan udara dengan membeli banyak sekali puluhan jet-jet tempur untuk mempertahankan teritori Indonesia. Titip komen di bawah supaya Ash juga bisa tahu pandangan dan pendapat teman-teman di channel ini. Sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.